The Conjuring House, a place that's still haunted until now. Rumah yang disebut Conjuring ini masih memiliki banyak arwah mistis hingga sekarang. Apakah film The Conjuring House merupakan kejadian asli atau hanya fiktif belaka? Welcome to Kulubit Channel, dedicated to tell you the truth of the haunted places. Rumah mistis yang sudah berdiri dari 1971 sampai sekarang ini masih menjadi misteri di dunia. Apakah memang benar-benar memiliki hawa mistis atau sekedar hanya cerita fiktif belaka? Cerita ini berawal dari pengalaman Ed, sang ahli demonologi, dan Loren yang bisa disebut medium atau perantara antara dunia kita dengan dunia lainnya. Kalau di Indonesia mungkin kalian bisa mengatakan bahwa itu Sarah ya, sebagai medium, atau mungkin ada yang lain. Coba kalian komen medium-medium di Indonesia menurut kalian siapa aja. Sejarah dari Conjuring House ini berawal dari keluarga Perron yang pada tahun 1971 pindah ke sebuah rumah di Harrisville, Rhode Island. Carolyn, Roger, dan kelima anaknya mulai merasakan adanya keanehan di rumah ini. Berawal dari hal-hal kecil seperti Carolyn ini sering membersihkan rumah tentunya dan menggunakan sapu, dan sapunya ini sering kali hilang atau mungkin berpindah-pindah tempat, yang dimana dia diletakkan misalnya seharusnya di dapur atau di mana, tapi dia berpindah tempat ke ruang keluarga atau kemana ya. Gua nggak tahu apakah itu memang disebabkan oleh roh-roh tersebut atau ya mungkin Carolyn-nya lupa aja kali ya. Nah, selain itu juga Carolyn ini sering kali melihat di tengah-tengah ruangan yang udah dia bersihin, tiba-tiba ada tumpukan debu. Padahal ruangan itu udah bersih. Itu cukup aneh sih ya. Dan pada zaman itu bahkan sampai sekarang itu sangat mudah disimpulkan bahwa hal tersebut adalah adanya entitas lain atau roh atau hantu atau arwah. Menurut mereka, hantu atau arwah tersebut ini tidak menyukai adanya keberadaan Perron family. Ya mungkin karena rumahnya udah lama nggak ditinggalin, terus tiba-tiba ada Perron family, ya mungkin mereka merasa tersingkirkan atau gimana gitu. Dan ya akhirnya kan kalau kalian tahu, misalnya rumah kalian nih berhantu atau rumah kalian ada entitas lain atau gimana kan, mungkin kalian juga akan melakukan research ya kan. Kalian akan melakukan research, kalian akan mencari nih, emang rumah ini bekas apa sih gitu kan, emang bekas pembunuhan kah atau bekas apa sih. Dan begitu juga si Carolyn dan Roger tuh nyari ngeresearch rumah tersebut. Ternyata di rumah itu ya memang betul bekas pembunuhan, ada tentara-tentara yang dikubur di situ, dan ada juga pembunuhan anak-anak yang sampai sekarang nggak diketahuin pembunuhnya siapa. Bahkan ada anak-anak yang bunuh diri di etik di rumah tersebut. Kalian tahu etik nggak? Kalau etik itu kalau di kita tuh ya kan, ini ada atap terus ada genteng kan. Nah di tengah-tengah ini kan ada ruangan tuh, ruangan kecil. Nah kalau di luar itu ruangan itu tuh disebutnya etik, dan biasa mereka nyimpen kayak gudang lah, kayak gudang kecilnya mereka. Terus udah gitu Andrea Perron, salah satu anaknya dari Carolyn ini tuh sempat bilang nih ke Carolyn, ngomongnya kayak gini, whoever the spirit was, she perceived herself to be mistress of the house, and she resented the competition by my mother and posed for that position. Jadi kalau di Indonesiain tuh si Carolyn yang lagi kecil bilangnya kayak gini, mami itu ada hantu loh, hantu tersebut ini mengakuin bahwa dirinya itu nyonya rumah. Nah kalau mami di sini ya berarti hantunya itu merasakan adanya kompetisi sama mami. Wah berarti sebenarnya Andrea Perron ini dari kecil mungkin udah bisa dibilang udah perasa kali ya, udah peka sama sekitar gitu. Singkat cerita, si Roger sama Carolyn ini dia bilang oke, itu ada. Jadi dia mau nyari, emang sebenarnya adakah yang memang seperti itu gitu. Dia cari lebih dalam, deeper, dan ternyata ketemu. Di tahun 1800-an ada seseorang yang bernama Bathsheba Sherman yang tinggal juga di properti yang sama. Dan si Bathsheba Sherman ini ternyata menganut satanis. Gua nggak ngerti kenapa, cuman haunted place di luar sana tuh selalu berhubungan dengan satanis. Nggak selalu,
tapi kebanyakan berhubungan dengan aliran satanis, entah itu dilambangin dengan bintang terbalik atau mungkin dengan 666 atau ya macam-macam gitu kan lambang satanis. Si Bathsheba Sherman ini tuh udah terbukti karena dia ngebunuh anak dari tetangganya. Jadi tetangganya nitipin anak, "Bu, ini saya titipin anak saya, tolong dijaga ya, saya mau kerja." Tapi dibunuh sama si Bathsheba Sherman. Luar biasa kan, dibunuh di rumahnya sendiri dan gak tahu digunain buat apa ya. Mungkin dia mau minum darahnya kali ya, karena satanis itu kan berhubungan sama darah bayi, darah orang yang tidak berdosa gitu ya. Mungkin dibunuh terus diminum kali darahnya biar jadi awet muda. Gue juga nggak tahu gitu. Dan sampai matinya pun nggak diadilin. Si Bathsheba Sherman itu nggak diadilin. Jadi kalau kalian jadi tetangganya pasti akan marah-marah, mana pengadilan tuh mana gitu, tidak bertindakkah untuk hal seperti ini? Dan ternyata jawaban pengadilan tidak, dan bukan cuman tidak, bahkan tidak ada gitu loh. Si Bathsheba Sherman ini ya pokoknya tidak diadili, tidak dicari juga sama polisi, sampai akhirnya dia meninggal dunia dan dikuburkan di kuburan baptis di pusat kota Harrisville. Nah, kalau kalian mau nyari dokumentasinya ada nih, Bathsheba Search for Evil. Di sini juga diceritain si Andrea ini setiap malam selalu bilang nih ke si maminya, ke si Caroline, "Mami, tiap malam itu ada yang ngedatengin gue." Terus maminya nanya, "Ngedatengin buat apa? Siapa yang ngedatengin lu? Soalnya kan tiap malam kita semua tidur. Siapa yang berani ngedatengin lu?" Andrea Perron jawab, "Nggak tahu mami, siapa yang ngedatengin." Ya kalian bayangin, setiap malam sebelum tidur didatenginnya ya mending gitu ya, kalau datang, sis ngobrol yuk gitu, curhat, curcol gitu kan. Mungkin hantunya pusing kali di dunia alam sana, harus bagaimana hidup gitu kan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Jadi pusing ya, nggak tahu harus gimana gitu ya, curhat. Tapi ini nggak curhat loh, si Andrea Perron ini didatengin sama Bathsheba Sherman. Menurut dia ya, didatengin sama Bathsheba Sherman, dan si Bathsheba Sherman ini tuh ngomong ke si Andrea Perron kalau misalnya di rumah ini ada 7 tentara yang dikuburin di dinding, bukan di tanah tapi di dinding. Kalian bayangin, di dinding ada 7 tentara yang dikuburin. Wah, itu sih gua ngeri juga ya, datang ini cuma buat ngomong gitu. Makanya kalau kalian lihat di source di YouTube, the real story in my trilogy, House of Darkness, House of Light, is so intense that Hollywood wouldn't touch it. Ya akhirnya mereka mengetahui bahwa yang tidak suka dengan mereka itu adalah si Bathsheba Sherman, gitu kan. Tapi memang nggak cuman sampai di situ aja. Andrea, Caroline, bahkan keluarga mereka ya sering merasakan keberadaan hantu-hantu yang berbau busuk. Terkadang tuh setiap malam ranjang mereka tuh terangkat. Tapi terangkatnya kalian jangan mikir kayak ngelayang terus wow goyang-goyang di udara gitu. Kagak, keangkatnya kayak cuman jeduk gitu. Jadi cuman keangkat sedikit. Tidurnya lebay. Jadinya wah gitu kan. Angkat sendiri. Mungkin ya gua nggak tahu. Udah gitu si Roger, suaminya si Caroline ini kan yang namanya laki, sering banget ke basement. Dan kalian tahu di luar negeri kan banyak basement ya di rumah-rumah, dan di basement itu biasa ya tempat hobinya laki-laki lah, hobinya para pria, entah itu ngebongkar mobil, ngebongkar mesin, atau ngapain ya, semua pria tuh hobinya di basement. Gue bingung juga ya, kenapa hobi di basement ya. Mungkin bisa fokus kali ya, sepi gitu, nggak ada yang ganggu mungkin ya. Tapi gue bingung kenapa di basement gitu, kenapa nggak di ruangan mana kek gitu kan, bikin kayak ruangan sendiri, tapi hobinya di basement. Dan si Roger ini setelah datang ke basement, dia tuh sering merasakan adanya hawa yang dingin, mungkin musim dingin. Cuman ya diceritakan seperti itu, si Roger ini sering merasakan hawa yang dingin, dan sering juga dia diliatin sama orang. Dia merasakan adanya keberadaan seseorang di situ yang ngeliatin dia, tapi pada saat dia ngadep ke belakang buat ngeliat orang tersebut tidak ada.
Ya begitulah rumah yang cukup mengerikan itu kan. Mereka nggak kuat, tentunya mereka nggak akan kuat dengan keadaan yang setiap hari seperti itu. Selama 10 tahun mereka tinggal di situ, ya akhirnya mereka panggillah si Ed and Lorraine Warren ini, duo suami istri yang sangat terkenal di dunia ini, Ed and Lorraine Warren. Mereka manggil si Ed and Lorraine, telepon, Lorraine tolong datang dong, di rumah gue tuh serem banget. ada roh yang sangat mengganggu gitu. Lu bisa nggak datang ke sini? Lorraine akhirnya menyempatkan diri datang. Begitu dia masuk ke rumah, dia merasakan juga bahwa di sekeliling dia tuh memang ada entitas-entitas lain gitu di sekitaran dia. Akhirnya Lorraine memutuskan buat kita coba aja buat dipanggil arwahnya. Siapa tahu yang datang memang leadernya si Bathsheba Sherman itu yang keluarga Perron percaya. Tapi gue butuh lu nih Caroline, mau nggak? Lu jadi medium gue buat gue masukin arwah, jadi gue bisa berkomunikasi. Caroline mengiyakan. Oke. Akhirnya terjadilah pemanggilan arwah oleh si Lorraine dan masuklah arwah tersebut ke si Caroline. Ya, kalian tahu ya, kerasukan di Indo sama kerasukan di luar mungkin berbeda jauh. Tipe kerasukan. Ya, kalian komen aja lah jauhnya kayak apa. Cuman menurut gue sih beda lah gitu. Kayaknya tuh kerasukan di luar negeri tuh lebih eksklusif gitu. Ya tapi ya begitu juga gitu, si Caroline pun jerit-jerit gitu, terus maki-maki, terus badannya ngerengkul sampai kayak ngebentuk bola gitu. Dan terkadang tuh kursi yang Caroline duduk terkadang tuh bisa dibilang sedikit gimana ya. Jadi kan kalau kalian loncat nih dari kursi itu kan akan, kalau kalian nonton film ini diikat di kursi, terus orangnya loncat di kursinya kan akan loncat. Nah kayak gitu. Tapi Caroline ini tidak diikat di kursi, tapi kursinya tuh ngangkat, dan ngangkatnya nggak jeduk gitu, tapi ngangkat ngelayang, tahan di atas sebentar, terus turun lagi gitu, terus tahan lagi sebentar, turun lagi. Itu kan serem banget ya. Dan Roger nggak tahan tuh sama perlakuan si Lorraine kayak gitu ke si Caroline. Akhirnya Roger bilang, udah lu keluar aja dari rumah, gue takut bini gue kena mentalnya yang terganggu. Akhirnya ya sudah, Lorraine pun menyerah. Ya udah, akhirnya Lorraine keluar dan ya sudah gitu. Berlanjut 6 tahun kemudian nih, ada lagi keluarga yang menempati rumah tersebut, tapi mungkin tidak lama ya, karena nggak ada dokumentasinya. Gue research pun untuk keluarga tersebut tidak ada. Akhirnya ya cuman sebentar, dan cuman dikasih tahu bahwa keluarga tersebut merasakan hal-hal yang dirasakan juga oleh si Perron family ini. Di rumah itu kan nggak hanya satu rumah nih. Rumah itu bentuknya kayak komplek. Jadi rumah yang tahun-tahun tersebut tuh ada rumah, terus agak jauh ada rumah lagi gitu kan. Ya kita sebut kayak komplek kecil, kayak komplek aja gitu. Nah, tahun 1977 tuh ada Hodgson family yang baru pindah ke salah satu rumah di komplek itu. Dan mereka merasakan hal-hal aneh juga. Nah, di sini gue menyimpulkan bahwa roh yang di rumah si Perron ini sering berpindah tempat ke rumah yang di Hudson family. Sering ya mondar-mandir lah ya namanya roh gitu. Apalagi orang-orang kita aja suka mondar-mandir gitu kan. Ya kasarnya mondar-mandir. Sehingga si Hudson family ini merasakan hal yang sama. Bahkan anaknya Janet itu tuh ngelihat baju yang kegeser ke ruangan sebelahnya. Kegesernya kayak diseret gitu loh, kayak kalian narik baju terus diseret. Itu kan ngeri ya. Maksudnya kalau gue anak-anak ngelihat begitu, gue kabur loh. Gue nangis, gue kabur. Itu kan udah serem banget kan. Kalau gue sih kabur ya. Terus udah gitu mereka juga ngerasain ada benda-benda yang mereka simpen di meja atau di mana, benda-benda koleksi mereka gitu terlempar ke bawah. Dan yang anehnya setelah dipegang benda itu tuh kerasa panas banget. Terjadi juga sama kelereng. Kan anak-anak suka main kelereng juga, di luar juga ada kelereng, jangan salah gitu. Kelereng yang seperti itu, terus ada suara piring pecah, tapi nggak ada gitu. Piring yang pecahnya tuh nggak ada. Ya
ya kalian mengalami hal itu setiap hari, apa sih gitu, serem kan. Ada juga ketukan, itu udah jelas, sampai akhirnya si Hudson family ini ketakutan, takutnya ada maling atau ada pencuri yang udah ngincer rumah mereka terus ngedatengin nih rumah mereka, karena Hudson family juga bilang bahwa ya mereka jarang di rumah gitu. Jadi kan ya kalau jarang di rumah terus tiba-tiba ada benda bergeletakan kan yang kita pikir maling kan, wah ini ada maling. Akhirnya manggil polisi, Papo sini dong ke rumah gue takut nih ada maling, minta tolong cekin dong, ya siapa tahu ada sidik jari dan lain sebagainya. Oke, satu polisi datang. Begitu satu polisi ini datang, dia nggak langsung ke pintu karena rumah zaman dulu kan banyak jendela ya, banyak jendela, apalagi di luar kan banyak jendela. Si polisi ini nggak langsung ngetok pintunya, tapi si polisi ini ngeliat dulu nih ke jendela, ngintip kasarnya. Begitu polisi ini ngintip, yang terjadi adalah ada satu kursi yang keangkat dan kursi itu terlempar dengan sendirinya, gubruk gitu. Ya kabur ya, kalau jadi polisi sih gue langsung kabur. Dan polisi itu memang menyuarakan suaranya itu di Daily Mirror. Daily Mirror itu ya apa, kayak majalah atau koran lah di sana gitu. Si Hudson family ini juga kan punya anjing. Yang mereka aneh tuh anjing mereka suka ngegonggong di satu ruangan yang kosong, yang nggak ada apa-apanya, bahkan benda apapun mereka nggak simpen di sana. Bener-bener kosong itu ruangan, nah anjing itu ngegonggong di situ. Ya kalian harusnya tahu ya, yang namanya hewan kan sangat peka akan hal-hal seperti itu gitu. Bahkan anjing tuh banyak yang bilang kalau anjing udah ngegonggong itu tandanya ada sesuatu. Ya maybe, I don't know, menurut kalian gimana? Coba kalian diskusiin aja di komen di bawah. Karena gue nggak tahu, cuman ya menurut gue sih cukup serem juga gitu. Terus ya lampu kedap-kedip segala macem, ya cukup serem lah. Cuman Hudson family itu ya bertahan di rumahnya. Akhirnya kita balik lagi ke Andrea Perron. Andrea Perron masa sekarang yang dia berani menyuarakan suaranya juga. Andrea Perron ini didatengin nih sama wartawan. Ya tentunya udah tua ya, karena kan zaman dulu kan kecil ya, sekarang mungkin udah 50-an. Didatengin nih, ada wartawan yang ngedatengin dia buat tanyain, ya buat wawancarain dia lah. Ditanyain nih, pengalaman paranormal yang terjadi di rumah itu, lu ngerasanya apa sih? Berkat apa kutukan? Kalau kalian ngerasain apa? Kalau kalian ngerasain apa? Komen di bawah. Kalau gue sih netral aja, gue no comment dah. Kalau kalian coba komen di bawah, apa kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang akan kalian jawab ke wartawan tersebut? Nah, yang Andre jawab ke wartawan tersebut itu tuh jujur ngebuka pandangan gue terhadap alam lain ya, ngebuka pandangan gue. Dan jawaban dia tuh bijaksana banget. Jawaban dia seperti ini: merasakan hal seperti itu merupakan berkat, karena kita atau saya bisa ngelihat sedikit dunia lain itu seperti apa. Dan saya tidak takut akan kematian karena apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Tentunya saya tidak ingin mati dalam keadaan tersiksa, tapi yang saya yakinin adalah saya tidak takut akan kematian. Karena saya tahu bahwa saya atau mungkin orang-orang sekitar saya akan hidup terus. Oh, big applause, gengs. Tuh gila banget, jawaban kayak gitu gila banget. Kalau gue disuruh jawab kayak gitu, mungkin gue akan jawab ya kutukan. Terus gue kabur. Itu sih gila banget ya. Menurut gue jawaban Andrea Perron ini sangat bijaksana. Dan ternyata Andrea Perron ini sangat berterima kasih bahwa dia pindah ke sana gitu, karena mungkin memang dia ngerasain yang di atas atau Tuhan itu tuh mengirimkan dia ke sana buat ngerasain hal itu gitu. Sehingga semenjak dia pindah ke sana tuh dia berubah nih, keyakinan spiritualitas dia tuh berubah secara signifikan dan ngerubah cara pandang hidup si Andrea Perron itu sendiri. Wah, luar biasa sih ya. Memang kita sebagai manusia menurut gue harus mengakui bahwa ada sisi lain di dunia ini. Bahkan ada gelap, ada terang. Koin aja ada kepala, ada buntut gitu kan. Ya, maksudnya kita harus
mengakui bahwa hal-hal tersebut memang ada, ya tapi bukan berarti kita harus takut dengan hal-hal tersebut gitu. Dan ternyata setelah gua research lagi, Ed and Lauren ini udah mendatangi rumah si Perron family ini selama 10 tahun tinggal ya, sebanyak 6 kali, ya entah itu melakukan pemanggilan arwah atau apapun. Apakah kalian tertarik dengan cerita seperti ini? Kalau misalnya iya, silahkan di like. Di komen juga kalian pengen ngebahas apa lagi sih, karena masih banyak banget haunted place di dunia ini yang bisa gua bahas, dan gua akan cari sejarahnya, awalnya asal muasalnya gimana sampai tempat itu disebut haunted itu kenapa. Gua akan cari itu, silahkan komen di bawah kalian mau gua bahas apa. Stay tune terus di Creepy Pips. Thank you. Bye bye.